Shalom saudara. Saya berdoa setiap kita sungguh-sungguh memiliki kerinduan untuk benar-benar tinggal dalam hadirat Tuhan, saudara. Amin. Tapi seringkali ada penghalang di hidup kita yang membuat kita nggak bisa nyampe kepada setiap kerinduan kita. Betul nggak? Betul nggak? Saya anggap betul lah ya, karena ini kelihatan di roh itu pada ngangguk-ngangguk semua. Ya betul Pak, betul. Tapi seringkali kita itu tidak bisa nyampe ke sana. Karena apa sih? Karena ada banyak sekali hal yang menghambat di dalam kita ini. Seperti kalau misalnya saudara, kemarin siapa yang ikut acara Yom Kippur di tempat ini? Amin. Semuanya sudah diputihkan ya. Itu kalau kalian misalnya baca, saudara Bapak Ibu baca PowerPoint-nya, waktu hamba-hamba Tuhan menyampaikan itu ada satu hal itu yang ditulis itu berbicara tentang inner child. Sesuatu yang di dalam yang kita tidak sadari, itu yang ada di alam bawah sadar. Dan itu yang harus diberesi setiap hari, saudara. Itu bisa berupa apa? Itu bisa berupa ketakutan, itu bisa berupa trauma, itu bisa berupa penolakan akan masa lalu yang gak pernah dibereskan. Dan di dalam sini itu terus bertumbuh seiring kita ini berjalan bersama dengan Tuhan dalam hidup kita. Dan itu seperti apa? Itu seperti duri, itu seperti semak yang tumbuh bersama, saudara. Dan kalau misalnya ini kita nggak bereskan, itu yang membuat kita seringkali kita ini sulit buat masuk dalam hadirat Tuhan. Itu yang membuat kita seringkali waktu kita doa di tempat kita yang private, waktu kita naikkan pujian, boro-boro nyampe ke surga, kayaknya nyampe plafon tuh balik lagi. Siapa yang pernah ngalamin itu? Ya kan? Lagi doa, genjrengnya udah kenceng gitu kan, nyanyi udah sekuat tenaga, lihat jam baru 5 menit. Nazarnya sama Tuhan pengen nyediain waktu 1 jam bersama dengan Tuhan. Pernah yang ngalamin itu ya? Tapi di sini siapa yang pernah mengalami waktu hadirat Tuhan begitu kuat, 3 jam, 4 jam, 5 jam kayak kemarin gak berasa? Pernah ngalamin ya? Tapi yang jadi masalah, yang jadi pertanyaan besar dalam hidup kita adalah pada waktu kita di tempat ini, kita bertahan sampai 5 jam, tapi pada waktu kita ada di tempat lain, kalau kita 5 menit, 10 menit aja kita nggak tahan, itu yang saya bilang tadi, sebuah tanda tanya besar. Kenapa saudara? Karena itu nggak bisa seperti yang tadi Miss Santi bilang. Tadi firmannya di awal dikatakan apa? Betapa dahsyat, betapa ajaib. Apa gimana sih firmannya tadi, San? Hah? Apa coba tolong dibacakan, boleh dibacakan tolong? Tadi saya ada satu kalimat, ada satu statement yang keluar dari seorang pemimpin pujian kita pagi hari ini, yang tiba-tiba saya diberkati waktu dengar itu. Coba, Miss Santi. Sebab engkaulah yang membentuk buah pinggangku, menenun aku dalam kandungan ibuku. Aku bersyukur kepadamu oleh karena kejadianku dahsyat dan ajaib. Ajaib apa yang kau buat dan jiwaku benar-benar menyadarinya. Amin. Dia yang menenun buah pinggang kita. Dan tadi ada satu statement yang keluar dari Miss Santi adalah kita ini bukan diciptakan dari pabrik. Kalau kita ini keluaran pabrik, mukanya semua sama, saudara. Tapi kita ini diciptakan handmade oleh tangan kasih karunia Tuhan yang dihembuskan oleh nafas kudusnya. Artinya apa? Kita ini diciptakan dengan sebuah material mungkin dari tanah, tapi apa yang berhembus di dalam kita itu adalah sesuatu yang sangat ilahi, yang sifatnya sangat ilahi, yang memiliki DNA yang sama dengan yang Bapa kita punya. Halo? Artinya apa? Artinya kalau di surga itu penuh dengan pujian penyembahan, di dalam kita ini ada sebuah DNA untuk menjadi seorang worship warrior. Di mana itu yang menjadi kehidupan kita, itu yang menjadi nafas kita, itu yang menjadi penggerak di dalam kita. Apa? Penyembahan kita. Amin. Saya belum khotbah, saudara. Nanti saya khotbah cuma 15 menit. Saya tadi udah titip sama Ibu Imelda. Tapi gak tahu ini tiba-tiba Tuhan taruh di hati saya. Dan untuk kita bisa nyampe ke dalam itu, saudara, saya juga belajar. Kemarin itu Ibu In ngomong sama kami tim Man of God di tempat ini sebelum acara Yom Kippur.
Kita ini harus masuk dalam dimensi penyembahan level 5, 6, 7. Siapa yang dengar itu kemarin? Gak dengar? Berarti datangnya ini kesiangan ya. Pagi-pagi, itu Ibu Iin jam 6:30 bicara di tempat ini. Itu hari Jumatnya kami sama MOG kita udah di briefing. Gimana? Kami nanya tuh, Bu, gimana sih penyembahan level 5, 6, 7? Penyembahan 5, 6, 7 adalah penyembahan yang terus bertahan di ruang Maha Kudus. Jadi bukan cuma sekedar kita kadang-kadang masuk, kita keluar, kadang-kadang masuk, kita keluar, kadang-kadang masuk, kita keluar. Itu level 4. Oleh sebab itu kami juga belajar. Dan untuk nyampe ke situ butuh namanya kerinduan untuk mengenal pribadi Tuhan. Kalau saya tanya di tempat ini siapa yang mengenal pribadi Tuhan? Pasti di sini jawabannya kita semua mengenal Tuhan kan? Tunggu dulu. Coba cek dan koreksi dalam hidup kita. Apakah kita benar-benar mengenal Tuhan atau kita cuma sekedar tahu siapa Tuhan? Itu dua hal yang berbeda. Saya kemarin sakit 3 minggu. 3 minggu saudara. 3 minggu saya sakit. Waktu dalam kondisi sehat saya ngomong di tempat ini. Wah, sekalipun aku makan atau minum racun maut, aku tidak akan pernah binasa. Tapi begitu ngalamin sakit saudara, selama 3 minggu, itu terbukti ternyata saya nggak cukup mengenal siapa Allah yang saya sembah. Dan ini gawat. Saya mengakui hal itu. Apa yang membuat saya bisa sembuh setelah saya terkapar selama 3 minggu? Bolak-balik klinik, rumah, drop, balik lagi klinik, drop, balik lagi klinik, sembuh sakit selama 3 minggu. Saya sembuh karena sebuah pertobatan. Hari itu saya nanya Tuhan, saya setiap kali sakit saya akan nanya Tuhan, saya ini salah di mana? Tolong nyatakan supaya aku bisa bertobat. Tuhan gak ngomong. Dan hari-hari itu saya merasa saya ini sebagai orang yang paling cemen di muka bumi. Saya stres, saya frustasi, lagi sakit saudara. Kenapa? Karena saya gak bisa nyembah. Dan waktu engkau gak bisa nyembah, di dalam sinimu seperti ada yang menyakitkan, terkoyak. Itu kalau di sinimu biasa aja waktu engkau gak bisa nyembah, dan di sini biasa aja, itu ada yang salah dengan hidup kita. Saya waktu sakit saya frustasi, saya gak bisa nyembah. Kenapa? Karena saya nelen ludah aja saya sakit. Saya ngomong boro-boro bisa teriak seperti ini. Abang saya Holmes yang main keyboard ngerawat saya selama 3 minggu. Dia nanya saya, Lis mau makan apa? Apa aja terserah. Orang nanya banyak, saya ngomong, please jangan nanya banyak-banyak. Ini gue ngomong susah. Lo kalau ngomong sama gue lewat chat aja udah. Gue balas. Karena sakit. Gak bisa nyembah. Saya gak bisa tidur selama 2 minggu. 2 minggu gak tidur saudara. Bayangin. Saya sampai doa, Tuhan engkau mau buat apa? Tuhan gak bicara. Untuk saya menyembah, saya mesti dibantu dengan apa? MP3 saudara. Sementara Benny Hinn nyanyi Haleluya, saya cuma angkat tangan, dalam hati saya nyembah. Tersiksa saudara, saya pengen dari kerongkongan saya keluar sebuah pujian, tapi gak bisa karena sakit. Orang yang seringkali berdiri di sini teriak-teriak deklarasi di sini, waktu khotbah bilang wah minum racun maut karena memang ada firman-Nya. Tapi ternyata saya nggak cukup mengenal Allah yang saya sembah. Sampai Tuhan bukakan waktu itu suruh baca firman, saya baca Alkitab. Dan waktu itu saya baca dari Ayub saudara. Dan Ayub berkata begini, dahulu aku mengenal engkau hanya dari kata orang saja, tapi kini mataku sendiri memandang kepada Allah yang Maha Kudus. Seringkali kita pikir kita ini udah kenal Tuhan kok. Tapi sesungguhnya kita cuma tahu. Orang yang mengenal Tuhan pasti ingin mengalami perjalanan-perjalanan yang penuh dengan up and down, roller coaster, mujizat, miracle, segala macam. Akan ngalami Tuhan. Itu yang saya tahu. Tapi orang yang tahu Tuhan itu hanya akan melihat perbuatan-perbuatan Tuhan tanpa dia mengalaminya. Saya kemarin ngomong sama murid-murid saya, tapi nggak ada hari ini orang, nggak tahu ada nggak? Kayaknya nggak ada. Saya ngomong sama dia, kamu pikir waktu kamu melayani Tuhan,
itu kamu udah memberi hidupmu buat Tuhan. Kalau di dalammu ini tidak lahir dari kerinduan, yang kamu kerjakan penginjilan, ngasih makan isoman, itu adalah pekerjaan rohani. Dan pada waktu engkau datang di tempat ini Sabtu, Minggu, Senin, dan kamu duduk di situ, kamu nyembah Tuhan, kamu nyanyi, tapi hatimu gak nyembah Tuhan, dan kamu pulang, kamu turun, dan kamu berkata, aku baru saja melakukan perkara-perkara ilahi. No, engkau cuma menghadiri sebuah acara ibadah di satu tempat kalau hatimu gak ikut nyembah. That's why saya bilang sama anak-anak saya, kalian akan mengalami kerugian besar. Kalian kesini bawa ongkos, kalian pulang gak dikasih PK. Tanya, gak ada dari mereka yang dapat PK pelayanan di tempat ini semua. Tapi saya bilang sama mereka, tapi pastikan pada waktu kamu naik ke mesbah, pada waktu kamu naik ke mesbah, pastikan hatimu sudah siap. Engkau set hatimu, attitude-mu, sikapmu, hidupmu di hadapan Tuhan Allah semesta alam. Saya selalu ngomong sama mereka seperti ini. Dan saya juga terapkan itu dalam hidup saya. Butuh yang namanya kerinduan untuk mengenal pribadinya. Sekarang saudara boleh cek di hatimu, sesungguhnya kita ini benar-benar mengenal Tuhan kah? Atau kita cuma sekedar tahu Tuhan dari kata orang? Apa sih yang Ayub lakukan? Tuhan mempromosikan Ayub sedemikian rupa di hadapan iblis, betul nggak? Iblis, lu dari mana? Mengelilingi bumi. Apakah engkau menjumpai hambaku Ayub yang begitu saleh, luar biasa? Tidak pernah sekalipun dalam hidupnya, dalam sehari dia absen memberikan korban. Betul nggak? Di Alkitab dicatat gitu. Setiap pagi kan. Tiba-tiba Roh Kudus ajarin saya, kamu tuh kayak Ayub, please, waktu saya sakit. Tuhan, kok kayak Ayub? Iya, hidupmu itu adalah waktu kamu melayani Tuhan. Kamu mau memberikan segalanya di situ. Tapi kamu memberikannya karena kamu takut untuk kamu kena kutuk. Kamu menyembah Tuhan karena kamu takut kamu gak diberkati. Kamu menyembah Tuhan karena kamu takut kamu tidak eksis lagi. Dan itu saya beresi, saudara. Saya bersyukur 3 minggu saya punya waktu untuk saya beres-beres dalam hidup saya. Dan itu adalah seringkali adalah inner child di dalam kita yang harus kita bereskan. Oleh sebab itu ambil waktu dalam hidup kita setiap hari ataupun waktu kapanpun yang engkau bisa, yang engkau punya, untuk nanya Tuhan, Tuhan Roh Kudus, nyatakan pribadimu dalam hidupku, buat aku mengenal engkau, dan bukan hanya tahu siapa engkau. Amin, saudara. Amin. Itu pembukaannya, dan kita let's go, kita masuk ke dalam firman Tuhan. Amin. Saudara siap? Tapi ini firman ini akan berkaitan, saudara. Di penutup nanti saya akan ceritakan tentang satu kisah, tentang satu orang. Saya ini pengen menceritakan tentang 3 orang outsiders. Outsiders itu apa? Orang-orang yang di luar hitungan. Betul ya? Misalnya nih, kita outsider itu, saya berdiri di sini dalam sebuah lingkaran. Misalnya ini lingkaran kudus gitu ya. Outsider itu adalah orang-orang yang di luar yang tidak masuk hitungan untuk masuk ruang kudus. Tangkap ya. Tapi di Alkitab ada yang menarik. Banyak sekali sebenarnya. Haleluya. Banyak sekali di Alkitab sebenarnya diceritakan tentang outsiders. Outsiders yang melakukan perkara-perkara ajaib, yang dipilih Tuhan, yang ditetapkan Tuhan, dan itu menjadi sangat dahsyat kisahnya di Alkitab. Dan saya percaya setiap kali Tuhan menuliskan ayat demi ayat, kata demi kata, dituliskan dalam sebuah firman yang kita percayai dan kita baca itu sebagai firman Tuhan, saya yakin tidak ada satupun yang meaningless. Yang sepakat dengan saya katakan amin. Amin. Nah, dan ini saya pengen cerita, tadi waktu saya berdoa itu, saya itu pengen cerita tentang cerita tentang perempuan Samaria. Tapi Tuhan, waktu saya di motor tadi, tiba-tiba Tuhan bilang, "Nak, aku mau cerita tentang 3 outsiders." Kita baca firman Tuhan di dalam Matius 1. Boleh buka firmannya, Alkitabnya masing-masing. Dan kalau ada yang bawa Alkitab konvensional, boleh dibuka buku Alkitabnya di dalam Matius 1. Tahu ya, Matius 1 itu bertuliskan tentang apa ya? Ayat 1, tahu ya? Tentang apa? Silsilah Yesus Kristus. Kalau nggak tahu keterlaluan, karena ini biasanya jadi ayat hafalan setiap kali ada acara Natal sekolah minggu.
Ya kan? Kalau di Sumatera sana gitu kan, di Medan, tanah Batak sana, ada orang Batak di tempat ini? Nggak ada ya? Nggak ada ini, nggak ada orang Batak, orang Korea ini semua di sini. Ya, Korea Selatan, ya kan? Annyeonghaseyo, Oma, Hamsamida, gitu kan. Orang Batak lewat, Laujo Amida. Orang Batak itu mirip-mirip sama orang Korea Selatan ya. Berbahagialah engkau yang orang Batak. Yang bukan orang Batak kapan mau jadi orang Batak? Enggak. Bercanda saudara. Kita buka dalam Matius 1, ayatnya yang pertama, ayatnya yang kelima, dan ayatnya yang keenam. Kita langsung lompat. Ayat 1 dikatakan kayak gini. Inilah silsilah Yesus Kristus, anak Daud, anak Abraham. Ayat 5. Salmon memperanakan siapa? Dari siapa? Dari Rahab. Oke? Salmon memperanakan Boas dari Rahab. Boas memperanakan Obed dari Ruth. Alright. Tolong garis bawahi dua alinea kata itu tadi ya. Dari Rahab dan dari Ruth. Obed memperanakan Isai. Isai itu bapaknya Daud. Isai memperanakan Raja Daud. Daud memperanakan siapa? Salomo dari siapa? Istri Uria itu namanya siapa? Siapa? Betsheba ya. Kenapa nggak ditulis Betsheba? Ini yang menarik, saudara. Ini yang menarik. Kalau saudara kemarin dengar Kak Leo waktu khotbah di sini, itu khotbahnya sangat powerful. Siapa yang ngalamin itu? Siapa yang diberkati lewat khotbah? Ingat ya khotbahnya Pak Leo ya. Ya tentang Uria ya. Nanti kita bahas. Saya nggak bahas sedetail Kak Leo, enggak. Tapi saya cuma pengen cerita tentang 3 outsider ini. Banyak ditulis di Alkitab itu tentang outsiders, yang akhirnya itu Tuhan pilih, Tuhan angkat, dan Tuhan tetapkan. Tapi yang menarik perhatian saya adalah tentang 3 orang ini. Kenapa sampai dimention dalam silsilah Yesus Kristus? Padahal Tuhan Yesus itu adalah anak Allah yang Maha Tinggi. Dia lahir daripada Roh Kudus, betul ya? Yesus itu lahir bukan karena persilangan atau hubungan intim antara manusia dengan manusia atau manusia dengan roh. No, enggak. Tapi itu murni lahir daripada roh yang pinjam rahimnya Maria. Karena itu Tuhan yang sudah menetapkan. Tapi kenapa ditulis 3 nama ini, saudara? Kita belajar yang pertama. Ya, kita belajar yang pertama. Saya akan cepat. Nanti saya akan serahkan ada Ibu Angel di tempat ini. Beliau ini pasti punya ayat-ayat firman Tuhan yang luar biasa. Ya, boleh tepuk tangan buat Ibu Angel. Iya loh, ini jenderal perang loh. Kalau mau belajar peperangan sama beliau, ya. Saudara nggak lihat setan, setan yang nggak kelihatan pun mau dia diketok, saudara. Ya, nanti pasti saudara akan diberkati. Yang pertama, 3 tokoh outsiders yang ditulis dalam Alkitab dalam silsilah Yesus Kristus. Kenapa sih sedemikian menarik? Ada yang namanya Rahab. Siapa yang tahu Rahab? Tahu ya? Tapi kenapa nama Rahab itu ditulis? Jadi saudara, buat saudara yang hidupnya belum separah Rahab, ada kabar baik buat engkau hari ini. Amin. Kok gak ada amin? Buat engkau yang jatuh bangun dalam dosa, ada kabar baik buat engkau hari ini. Kita masih di masa Yom Kippur. Ini adalah masa-masa pendamaian, saudara. Amin. Amin. Kita buka di dalam Yosua 2 ayat 9. Kenapa sih sampai Rahab itu ditulis? Wow. Dan itu berurutan, Rahab, Ruth, kemudian Uria. Dan saudara akan melihat ada sebuah tahapan-tahapan, dimensi-dimensi ilahi dari setiap pribadi lepas pribadi ini. Dan itu next step. Itu upgrade di roh. Dan saya berdoa setiap kita akan di-upgrade di roh. Gak ada amin. Halo saudara. Ayo saudara, inginkan yang ilahi ya saudara ya. Saya berdoa setiap kita mengalami hal yang ilahi. Boleh keluarkan tolong. BMN terima kasih. Yosua 2 ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-10. Ya. Dan berkata kepada orang-orang itu, aku tahu, ini Rahab yang ngomong ya. Aku tahu bahwa Tuhan telah memberikan negeri ini kepada kamu, dan bahwa kengerian terhadap kamu telah menghinggapi kami, dan segala penduduk negeri ini gemetar menghadapi kamu. Next. Sebab kami apa?
mendengar. Garis bawahi kata mendengar. Sebab kami mendengar bahwa siapa? Tuhan atau Yosua? Tuhan atau bangsa Israel? Tuhan. Rahab hari itu mendengar kabar, dia telah mendengar kabar tentang Tuhan yang menyertai bangsa Israel. Rahab bukan mendengar tentang Israel yang begitu perkasa karena disertai Tuhan. Rahab mendengar yang pertama tentang Tuhan. Dan firman Tuhan mengatakan bahwa iman timbul dari pendengaran. Mungkin ini klise, mungkin ini esensi, mungkin ini dasar. Dan mungkin setiap kali kita dengar firman ini, I know about that word. Saya tahu parolis tentang firman itu. Kita tahu, tapi belum tentu kita menghidupinya, saudara. Dan Rahab yang disebutkan perempuan sundal ini seorang outsider, bukan dari keturunan Israel, bukan orang yang ditentukan. Dia mendengar tentang Tuhan. Boleh tolong dimunculkan lagi ayatnya, yang ayat ke-10. Bahwa Tuhan telah mengeringkan air laut Teberau di depan kamu ketika kamu berjalan keluar dari Mesir, dan apa yang kamu lakukan kepada kedua raja orang Amori yang di seberang sungai Yordan itu, yakni kepada Sion dan Og yang telah kamu tumpas. Bayangin saudara, Rahab mendengar tentang Tuhan, sedangkan bangsa Israel sendiri kerjaannya ngeluh mulu. Yang udah ngeliat Tuhan melakukan mujizat di depan mata, jalan di laut Teberau. Tapi ini ada satu orang perempuan yang gak masuk hitungan, bahkan seorang pelacur, orang yang unclean. Unclean itu artinya apa? Tidak bersih, tidak tahir, unholy, tidak kudus, tidak ngerti yang namanya pelayanan, tidak ngerti yang namanya main musik, main keyboard seperti yang dimainin Calvin hari ini, tidak ngerti yang namanya nyanyi, menyembah di hadapan tabut Tuhan seperti yang kita lakukan hari ini. Tapi dia mendengar tentang pekerjaan Tuhan. Dia mendengar Tuhan yang telah mengeringkan laut Teberau. Sehingga dia tahu pada waktu ada dua orang pengintai datang ke tempat itu, orang itu adalah utusan Tuhan. Dan dia tahu bahwa bangsanya hari itu telah diserahkan Tuhan ke dalam tangan Israel. Dan yang dilakukan apa? Dia punya iman, sehingga dia memberanikan diri berkata, kalau saudara baca di ayat selanjutnya, dia berkata kayak gini, tolong berikan tanda supaya aku dan keluargaku terluput daripada kengerian yang bangsamu rancangkan untuk bangsaku. Karena imannya, karena dia mendengar tentang Tuhan, dia tahu dia memberanikan diri, dia datang di hadapan Tuhan. Dia datang kepada pengutus, orang-orang yang diutus hari itu. Rahab, saudara. Rahab, outsider, bukan cuma outsider, unclean person, boro-boro bersih. Ada juga artikel yang menulis bahwa Rahab ini adalah orang yang punya penginapan. Jadi banyak laki-laki itu yang datang untuk sewa tempatnya untuk melakukan perzinahan. Bayangin, bukan cuma dia unclean, tapi dia menyediakan tempat rumahnya untuk orang melakukan perkara-perkara durhaka. Rahab. Tapi pada waktu dua orang pengintai datang, dia berkata, aku telah mendengar Tuhanmu telah mengeringkan laut Teberau. Seberapa banyak di antara kita yang udah dengar firman Tuhan, bukan cuma dengar, makan profetik. Kemarin kita makan roti ketujuh roh Allah, yang kemudian ada permen yang bisa meledak-meledak di mulut. Kingdom explosion. Firman Tuhan itu akan meledak dalam hidup kita, from the inside out. Makan emas. Siapa yang ikut makan emas?
Ya, itu emas beneran, bukan emas rolis. Kalau saya cuma bisa ngasih keringat nih. Kemarin siapa yang makan seafood? Ya kan? Waduh, saya nggak kebagian. Saya kemarin keliling Jawa ya saudara ya. Saudara kebagian, itu lobsternya harganya 10 juta kalau di restoran. Kalau saudara yang dapat kepiting itu kepiting Alaska. Kalau saudara yang dapat scallop itu, yang kayak kerang itu, saya pernah makan itu waktu di San Francisco, satu biji itu antara 8 atau 12 dolar, saya lupa. Satu biji. Dan Tuhan berikan itu sedemikian rupa kepada setiap kita untuk kita nikmati. Setiap hari ada aja. Makan emas lah, wih gaya kan? Anting aja emasnya imitasi. Ini emas dimakan-makan. Setiap Sabtu, Minggu, Senin, tindakan profetik, peperangan, ambil di alam roh. Tapi seberapa banyak di antara kita yang gak punya iman dan percaya? Ini Rahab. Dia mendengar Tuhan. Dan pada waktu ada orang pengintai datang dari bangsa Israel, dia ambil itu kesempatan. Dia tahu siapa yang datang itu adalah utusan Tuhan. Dia sembunyikan di dalam rumahnya yang unclean. Bayangin, bukan masalah tempatnya, tapi masalah sikap hati dan iman yang ada di dalamnya. Dia tahu pada waktu nanti aku menyembunyikan atau menyelamatkan hamba Tuhan ini, aku pun akan terluput. Setidaknya dia punya pengharapan itu. Dan Rahab dikatakan di Alkitab, dua fatsal kemudian dia dan keluarganya terluput pada waktu tembok Yeriko diluluh lantakan. Rahab, saudara. Kalau saudara di tempat ini hidupmu lebih baik daripada Rahab, artinya kita bisa dapat sesuatu yang jauh lebih ilahi, saudara. Saya berdoa setiap kita cukup punya kehausan dan kelaparan. Yang kedua, saudara menangkap sampai sini, mengerti, cukup mengerti? Saudara cukup mengerti sampai di sini? Yang kedua, kita baca tentang Rut. Tadi Rahab ya, perempuan Sunda. Yang kedua, tokohnya Rut. Kita buka di dalam Rut 1 ayatnya yang ke-16. Rut 1 ayatnya yang ke-16. Boleh tolong ditampilkan? Ya. Tetapi kata Rut, ini pada waktu Rut itu ayah mertuanya meninggal, suaminya meninggal. Kemudian Naomi tinggal sebatang kara dan mereka ini pengen balik ke tanah Israel. Yang satu iparnya dia si Orpa sudah balik lagi ke Moab. Rut ini perempuan Moab, outsider ya. Rut adalah perempuan Moab, outsider. Tetapi kata Rut kepada Naomi, janganlah desak aku meninggalkan engkau. Ini statusnya Rut ini udah gak punya kewajiban apa-apa sama Naomi. Mertuanya sudah melepaskan dia, pergilah ke bangsamu, pergilah ke kaummu, kembalilah kepada dewa-dewamu. Tapi Rut berkata kayak gini, jangan desak aku meninggalkan engkau. Jangan desak aku. Saya mau bilang ini orang cukup punya kegilaan. Jangan desak aku untuk meninggalkan engkau dan pulang dengan tidak mengikuti engkau. Dan ini yang menarik, saudara. Kemana engkau pergi, ke situ jugalah aku pergi. Di mana engkau bermalam, di situ jugalah aku bermalam. Bangsamulah bangsamu dan Allahmulah Allahku. Ini ajaib loh, saudara, perkataan Rut ini. Kemana engkau pergi? Rut gak tahu tujuannya. Tapi yang penting, mama mertuaku, tuanku ini pergi kemana aku ikut. Dan dia berkata, di mana engkau bermalam, aku akan bermalam. Artinya gak ada jaminan untuk dia punya tempat tinggal. Mau bermalam di hutan kek, mau bermalam di lembah, di gurun, di gunung, di situ aku bermalam. Bangsamulah bangsaku, Allahmulah Allahku. Bayangin ya, seorang perempuan Moab yang gak dituliskan cerita hidupnya sebelumnya di Alkitab, gak jelas.
Cuma karena Naomi beserta dengan keluarganya mereka ngalamin kelaparan di tanah Israel, mereka pergi ke tanah Moab. Singkat cerita di situ anaknya Mahlon Kilion kawin nama 2 orang yang bernama Rut dan Orpa. Kemudian bapaknya mati, Mahlon Kilion mati, udah nggak ada apa-apa lagi tersisa dalam hidupnya. Kemudian apa? Iparnya pun kembali ke bangsanya, dan Rut, seorang outsider, dia berkata, enggak, aku akan terus berpaut dengan engkau. Di Alkitab nggak dicatat bahwa dia mendengar tentang Tuhan, tapi ada satu hal yang dia tahu, mengabdi. Walaupun Rut itu udah gak punya kewajiban, udah dilepaskan sama mertua. Kalau Rut kembali ke bangsanya, mungkin dia akan masih diterima. Mungkin. Kalau Rut kembali kepada keluarganya, mungkin dia masih akan diterima. Tapi dia memilih mengikuti tuannya, mertuanya. Siapa? Naomi. Dengan segala sesuatu yang di depan gak jelas. Saudara, siapa di tempat ini kalau misalnya kau berjalan di depan gak jelas, gak tahu mau kemana, dan kau akan ikut orang itu? Ada? Yakin? Hah? Kadang-kadang karena tahu kan pemimpinnya siapa kan yang jalan kan. Gak mungkin kalau Ayah Steve ngomong kamu, namamu siapa? Deborah. Deborah, ikut saya. Mau kemana Ayah Steve? Pokoknya gak tahu. Tapi setidaknya kamu tahu jejak rekamnya beliau. Gak mungkin kamu gak dikasih makan. Istilah kata seperti itu. Dan ini Naomi, gak punya uang, gak punya anak, gak punya suami, gak punya penghasilan. Tapi dia meresikokan dirinya sedemikian rupa untuk berpaut kepada mertuanya, kepada tuannya. Ini orang tahu yang namanya ngabdi. Mengabdi kepada orang yang baik gampang gak? Bisa gak? Bisa. Mengabdi kepada orang yang banyak duit? Bisa. Mengabdi kepada orang yang jejak rekamnya luar biasa? Oke gak? Tapi mengabdi kepada orang yang gak jelas, janda, gak punya anak, gak tahu masih punya rumah apa enggak. Istilah kata kalau zaman sekarang, mengabdi kepada orang nih yang gak karu-karuan, Tuhan taruhkan dalam hidupmu, kerjaannya misalnya marah-marah, kerjaannya misalnya nyusahin kamu terus. Ada orang yang berkata, waduh, saya ini gak bisa mengabdi lah, udah mendingan saya ini langsung aja kepada Bapa, Putra dan Roh Kudus. Saya directly mengabdi kepada Bapa di surga, karena saya tahu Bapa saya yang di surga mencintai saya. Amin. Siapa yang pengen hanya mengabdi kepada Bapa di surga? Angkat tangan saudara. Saya kasih tahu sama saudara ya, Yesus Bapa bawa ke salib. Dia kasih tahu. Daud berapa kali mau dibunuh sama Saul. Dan ini outsiders, orang yang tidak masuk hitungan, tapi ngerti akan yang namanya tentang perjanjian dan pengabdian. Singkat cerita, Boas melihat kepada Rut dan dia menebus Rut, bahkan dia mempersunting Rut. Dan dari Boas dan Rut lah lahir yang namanya Isai. Isai itu bapaknya Daud. Pengabdian. Pengabdian. Kita di tempat ini begitu banyak diajarkan tentang yang namanya pengabdian, betul? Pak Joshua pernah ngajar di sini, sharing di tempat ini tentang yang namanya vagabond. Orang-orang yang tidak bertuan, orang-orang pengembara. Tapi Ruth gak ada yang ngajarin. Dia cuma tahu diri. Ada mertuanya yang dia menganggap tuannya, dan dia berkata, kemana engkau pergi, aku pergi dengan engkau. Di mana engkau bermalam, aku bermalam di situ. Bangsamu adalah bangsaku, Tuhanmu adalah Tuhanku. Itu yang membuat orang ini sangat spesial di mata Tuhan, dan Tuhan pinang orang ini. Wah, ada Tuhan ini.
Aku mau dia untuk jadi orang yang ada di silsilah Yesus Kristus. Kalau hidupmu jauh lebih baik dari Rut. Engkau bukan dari bangsa Moab, saudara. Betul? Kita dari bangsa Indonesia yang menyembah kepada Yesus Kristus Tuhan. Halo, kita bukan Moab. Tapi kalau kita tidak cukup punya hati untuk mengabdi seperti cara Rut mengabdi, malu, saudara. Saya juga belajar. Amin. Kita sama-sama belajar. Amin. Yang pertama tadi siapa? Rahab. Yang kedua Rut. Saudara masih bersama dengan saya? Dan ini yang ketiga, but not the last, karena masih ada satu cerita lagi. Yang ketiga, Uria. Saya berdoa setiap kita di tempat ini menangkap betul apa yang Tuhan sampaikan kepada setiap kita. 3, Uria. Buka di dalam 2 Samuel 11. 2 Samuel 11 ayatnya yang ke-11. Boleh tolong ditampilkan? Oke, 2 Samuel 11 ayat yang ke-11. Saya bacakan. Tetapi Uria berkata kepada Daud, baca dengan sama-sama, 3, 2, 1. Tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan, minum, dan tidur dengan istriku. Demi hidupmu dan demi nyawamu aku takkan melakukan hal itu. Ini orang sinting ketiga. Outsiders ketiga. Tadi saudara kalau misalnya pelajari di pertama itu bicara tentang iman, mendengar tentang Tuhan. Dari iman bergerak kepada pengabdian. Dan dari pengabdian ini bergerak kepada pengenalan akan pribadi Tuhan dan perjanjian. Hadirat Tuhan. Mercy seat yang Pak Leo kemarin ceritakan. Bayangin, seperti yang Pak Leo ceritakan kemarin, kalau saudara tahu, Uria ini juga bukan orang Israel. Dia ini orang Het, outsiders, orang Turki kalau sekarang. Dan pada waktu itu ceritanya Daud itu lagi raja-raja pergi berperang. Waktu kemarin Rosasana, dia lagi jalan-jalan di atas soto rumah, soto istana, bukan soto ayam. Dia lagi jalan-jalan karena tempatnya tinggi. Makanya hati-hati saudara kalau ada di tempat tinggi ya. Ngelihat satu perempuan lagi mandi. Kemarin waktu saya di Solo apa di Kediri saya lupa. Atau di Jogja ya. Jogja kayaknya. Kediri. Saya tinggal di lantai 6. Dan di bawah itu kelihatan rumah orang. Ada satu kamar mandi yang gak beratap, saudara. Hati-hati di tempat tinggi itu. Harus punya keintiman dengan Tuhan. Saya dikasih tahu sama Yeremia. Mana Yeremia nih? Tadi yang main keyboard. Kak, ada kamar mandi tuh Kak di situ Kak. Enggak, kalau dia enggak, dia kudus. Namanya Yeremia. Nabi Tuhan itu. Dan Daud lagi jalan-jalan di soto istananya, tiba-tiba dia ngelihat ada satu perempuan lagi mandi. Makanya perang ya. Kalau ada perintah untuk perang, pergi perang. Ya saudara ya. Kak, saya jaga kandang aja. Jaga kandangnya, jaga kandang gimana dulu? Jaga kandang jangan naik ke atas ya. Kesini boleh. Dan lagi jalannya ada perempuan, Betseba. Cakep nih. Panggil. Siapa yang bisa menolak panggilan raja? Gak ada. Daud tahu ini kelakuan itu siapa? Itu Betseba istri Uria. Uria lagi pergi berperang. Dasar nih kelakuan raja satu ya. Kelakuan pelayan Tuhan lah, hamba Tuhan. Hamba Tuhan juga kayak begitu saudara. Jadi jangan pikir kalau udah hamba Tuhan itu holy. Doakan pemimpin yang ada di atasmu, serius. Topang sedemikian rupa. Kalau dulu ada namanya band serius, bikin lagu rocker juga manusia, jangan samakan dengan pisau belati. Artinya apa? Ya memang kalau pisau belati itu kan kuat ya, mau diapain kayak juga dia gak bakal teriak. Hamba Tuhan juga masih tetap manusia. Makanya perlu untuk mendoakan pemimpin yang ada di atas untuk tetap kuat, menyelesaikan sampai tuntas.
Daud ini bukan nggak tahu kalau dia itu istri Uria. Uria lagi pergi perang. Kebetulan nih kata Daud, lagi pergi berperang, dipanggil, dihampiri. Kalau Alkitab kan bahasanya gitu ya, dihampiri ya. Maka Daud menghampiri Betseba dan mengandunglah Betseba. Maka Abraham menghampiri Hagar, maka mengandunglah Hagar. Makanya jangan suka menghampiri ya di tempat ini ya. Nggak boleh. Ini anak-anak muda nih banyak ya. Kan cuma menghampiri kak. Di Alkitab ditulis menghampiri. Dan singkat cerita ini mengandung. Kemudian Nabi Nathan itu negur Daud. Dan waktu ditegur Daud berkata, aku telah berdosa kepada Tuhan. Singkat cerita, ini gimana nih? Belum. Nabi Nathan belum negur Daud. Kemudian udah tahu itu istrinya Uria, dipanggil lah Uria ini pulang dari medan pertempuran. Mulai nih politiknya jalan. Uria dipanggil raja dari medan perang, yang dipanggil raja nggak mungkin nolak perintah raja. Kemudian Uria dia panggil, ngobrol, suruh pulanglah kamu, istirahat dulu sama istrimu. Tapi yang jawaban Uria yang tadi, dia pulang, dia tidak menghampiri istrinya. Dan waktu Daud panggil di hari kedua, kenapa kamu nggak pulang? Dia jawab kayak tadi, tabut Tuhan sedang ada di pondok beserta seluruh umat Israel, pasukan Israel, bahkan tuanku Yoab ada di padang saat ini sedang berperang. Masakan aku enak-enak untuk pulang, makan dan tidur dengan istriku. Ini orang sekalipun dia outsiders, dia tahu yang namanya perjanjian. Dia tahu yang namanya hadirat Tuhan. Sampai dia ngomong kepada Daud, demi hidupmu aku tidak akan melakukannya. Kenapa? Karena Uria tahu bahwa Daud itu adalah man after God's own heart. Harusnya Daud itu tahu pada waktu tabut Tuhan itu ada di mana dia seharusnya berada. Dan Uria memutuskan, Tuhanku sedang ada di padang, masakan aku enak-enak. Aku mau di mana Tuhanku berada. Dan dia berkata kepada Daud, demi hidupmu sendiri aku tidak akan melakukan. Karena Daud pun seharusnya ada di tempat di mana tabut Tuhan berada. Uria orang yang tahu perjanjian. Uria orang yang memiliki pengenalan dan keintiman akan Tuhan. Uria orang yang tahu betul tentang hadirat Tuhan. Sehingga dia berkata, aku gak bisa, aku harus segera balik. Bahkan sampai akhirnya dia terima surat pengutusan yang diberikan kepada dirinya, yang kalian dengar ceritanya di Alkitab juga ditulis. Itu pengutusan untuk apa? Untuk membunuh dia di medan perang. Tapi karena cintanya akan hadirat Tuhan, dia kembali ke sana. Dia berikan surat pengutusan untuk membunuh dia, eksekusi mati dia kepada tuannya Yoab. Karena dia memutuskan, aku mau ada di mana Tuhanku berada. Saya nggak tahu bagaimana dengan hidup kita, saudara. Kita belajar dari 3 orang ini, outsiders. Terakhir, yang terakhir, kita buka sama-sama di dalam Yohanes 4 ayat 22. Ini yang tadi yang berhubungan dengan apa yang di awal yang saya ceritakan. Yohanes 4 ayat 22. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, tetapi kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Ini Tuhan sedang ngomong dengan perempuan Samaria di depan sumur, saudara. Dan sampai kepada perbincangan Yesus ngomong sama perempuan Samaria, dia berkata, kamu gak kenal yang kamu sembah, tapi kami mengenal siapa yang kami sembah. Perempuan Samaria ini dianggap sebagai orang yang Samaria lah, bukan perempuan Samaria ya. Golongan Samaria itu dianggap sebagai outsiders, saudara. Karena mereka itu menyatukan antara menyembah Tuhan dengan menyembah berhala pada zaman dahulu. Dan dianggap ini ras paling buruk di bangsa Israel. Sehingga orang Yahudi itu gak mau ngomong sama orang Samaria. Dan hari itu Yesus ngomong sama orang Samaria, kamu menyembah apa yang kamu tidak kenal. Dan Tuhan ngomong sama saya, Tuhan maksudnya gimana Tuhan, saya nanya. Tuhan bilang, kalau kamu gak mengenal Tuhanmu, maka kamu gak akan pernah bisa menyembah, Lis.
Karena kamu hanya menyembah kepada pribadi yang engkau kenal. Dan untuk mengenal Tuhan, pada waktu Yesus berbincang dengan perempuan Samaria ini, untuk perempuan Samaria ini tahu dia sedang berbicara dengan siapa, untuk membuat perempuan Samaria ini mengenal dia sedang berbicara dengan siapa, Tuhan harus berterus terang. Dan perkataan Tuhan Yesus itu sangat menyakitkan untuk perempuan Samaria. Dia bilang, kamu itu udah nikah sekian, kawin berapa kali, bahkan kamu lagi kumpul kebo sama laki-laki yang sekarang tinggal di rumahmu. Dan itu adalah sebuah kebenaran yang menyakitkan. Dan seringkali kebenaran itu pada waktu dinyatakan dalam hidup kita, itu untuk kita mengenal Tuhan. Bukan demi kita ini tersakiti, saudara. Enggak. Dan reaksi kita itu akan menentukan apakah kita ini akan mengenal kepada Dia yang Maha Tinggi, masuk ke dalam dimensi pengenalan akan Tuhan yang lebih dalam, atau kita akan tercecer dan terbuang. So saya mau bilang sama saudara yang ada di tempat ini, kalau hidupmu saat ini, hari-hari ini, Tuhan sedang menyatakan sesuatu yang menyakitkan dalam hidupmu, bersyukur dan naikkan mezbah. Kenapa? Karena Tuhan sedang ingin menyatakan pribadinya untuk engkau kenal. Saya berharap ada amin untuk itu. Itu buat hidupmu, saudara. Itu buat hidupmu, buat hidup saya. Kalau pemimpinmu berkata tentang dirimu yang kau rasa itu bukan sebuah fakta, bersyukur dan bawa itu di hadapan Tuhan. Karena pemimpinmu itu sedang ingin membawa engkau mengenal kepada Tuhanmu. Dan itu yang Yesus lakukan. Panggil suamimu, gak bisa jawab karena dia gak punya suami, kumpul kebo. Menyakitkan gak? Tapi itu kebenaran yang harus dinyatakan. Untuk apa? Untuk bisa mengenal Tuhan. Dan kalau misalnya saudara baca ini perempuan Samaria, waktu dia kembali ke kampungnya, dia berkata, aku telah menemukan Mesias. Dan hari itu satu kota semua dimenangkan bagi Yesus Tuhan. Tapi melalui apa? Melalui sebuah pernyataan tentang kebenaran yang mungkin menyakitkan dan sangat-sangat menyakitkan. Kalau hidup kita cuma pengen terima yang baik, terima yang enak, saudara, aduh, kita akan jadi bayi-bayi rohani seumur hidup. Tapi pada waktu Tuhan menyatakan dirinya, kebenarannya, menyingkapkan siapa engkau, itu adalah saat terbaik bahwa Dia ingin supaya kita ini mengenal pribadinya. Dan saya berdoa kita di tempat ini masing-masing punya kerinduan untuk mengenal pribadinya. Untuk mengenal pribadinya. Yesus berkata, kamu menyembah yang kamu nggak kenal. That's why nggak bisa menyembah. Kenapa? Karena nggak kenal. Yesus berkata, kami menyembah Tuhan yang kami kenal. Sebagai penutup, analogi sebuah cerita, ilustrasi. Pada waktu Elia berperang bersama dengan Nabi Baal di Gunung Karmel, korbannya sama nggak? Sama nggak, saudara? Sama nggak? Baca nggak di Alkitab? Mezbahnya sama nggak? Sama ya. Cuma itu nabi-nabi Baal, mereka mempersembahkan korban kepada siapa? Kepada Baal, dan Baal itu bukan Tuhan. Mereka nggak kenal siapa yang akan menerima korban. Tapi pada waktu Elia naik, korbannya sama. Tapi karena dia mengenal Tuhan, dia tahu Tuhan bicara, bikin parit-parit. Dibikin parit, isi dengan air, diisi dengan air. Dan waktu Elia mengangkat tangan, dia berdoa dan dia menyembah Tuhan. Gak lama, api turun dari surga dan menyambar habis korban yang ada di atas mezbah, dan air yang ada di parit itu pun habis dicilat. Itu pengenalan akan Tuhan. Dan saya berdoa setiap kita di tempat ini memiliki kerinduan untuk mengenal Tuhan ke dalam dimensi yang lebih dalam. Amin. Siapa yang mau boleh angkat tanganmu, saudara? Mari sekali menyembah, ucapkan syukur. Syakaratakai.